Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul walaupun tatap muka atau virtual. Nah, di sini saya mendapatkan amanah dari dosen saya, yaitu Bu Indri. Semoga beliau disehatkan selalu, dibahagiakan selalu, dan dilancarkan dalam segala urusannya. Nah, saya Diki Pratama Anugrah dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor, dan saya adalah mahasiswa dari Fakultas Agama Islam yang mengambil pendidikan, yaitu pendidikan agama Islam semester 5D. Nah, untuk hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu akhlak, apa itu etika, apa itu moral, apa itu budi pekerti. Nah, baik, dimulai saja saat ini. Yang pertama yaitu akhlak. Apa sih akhlak? Gitu kan. Akhlak itu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu al-khuluq. Seperti itu. Yang berarti tabiat atau perangai, atau apalagi tingkah laku atau kebiasaan, atau apalagi kelakuan. Itu. Nah, dalam istilahnya, akhlak itu sifat yang tertanam dalam diri seseorang, yang memang tidak dalam paksaan. Dalam paksaan tersebut dia melakukan hal sesuatu yang baik, dia melakukan sesuatu yang memang itu betul-betul baik menurut dia dan di mata orang lain pun baik, itu secara kebiasaan, bukan hanya bukan paksaan ataupun bukan karena disuruh gitu, kasarnya seperti itu. Nah, jadi teman-teman sekalian, kerabat-kerabat sekalian, bahwasanya akhlak itu tertanam dalam diri kita masing-masing. Kita bisa nilai diri kita, dan kita pun bisa menilai orang lain. Bagaimana akhlaknya orang tersebut, bagaimana akhlaknya kita terhadap orang lain, entah itu di bawah kita umurnya ataupun di atas kita gitu. Nah, jadi tidak semua orang yang baik, tidak semua orang yang cerdas itu berakhlak. Seperti itu. Banyak yang mengatakan bahwasanya, bukan banyak ya, ada beberapa para ulama mengatakan ataupun para ahli tafsir mengatakan bahwasanya akhlak ini tidak akan terpisah dengan ilmu. Banyak yang emang saya sedikit berdialog, sedikit berbincang dengan kawan, dia menanyakan lebih baik mana, katanya. Lebih baik mana penampilan rapih akan tetapi akhlak tidak ada, daripada penampilannya nggak rapih tapi akhlaknya ada gitu. Sebetulnya yang saya tanggapi, tidak rapinya seperti apa, atau mungkin tidak rapinya emang bajunya kotor, atau memang mungkin bajunya tidak rapi, atau rapinya itu seperti bolong kah, atau memang nggak ada kancingnya kah, atau kayak gimana, kan itu kita bisa menilai sendiri-sendiri. Tapi saya lebih baik berakhlak terlebih dahulu, baru berfashion. Dalam arti fashion tuh tanggapan orang ya ketika melihat kita sendiri. Ya, baik, seperti itu penjelasan akhlak. Lanjut ke selanjutnya, itu etika. Apa sih etika? Etika berasal dari bahasa Yunani ethos, kata tunggal, yang berarti tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan. Nah, kita ngambil kebiasaannya, bukan dari situnya. Adat, watak, sikap, cara berpikir. Bentuk zamannya tak eta,
bukan ta eta ya, bukan bahasa Sunda, bukan ta, eta, yang berarti berarti adat istiadat. Etika. Dalam hal ini etika sama pengertiannya dengan moral. Nah, moral berasal dari mos, bentuk tunggal, dari mores bentuk jamak, yang berarti adat istiadat. Nah, etika, pernah nggak sih kalian teman-teman semuanya mendengar bahwasanya etika dalam berbicara, etika dalam berbahasa? Banyak sekali ya teman-teman semuanya yang mengetahui bahwasanya sering kali kita mengeluarkan etika berbicara dengan baik, etika ya sebetulnya etika, akhlak, moral, budi pekerti itu hampir ada kesamaan, bahkan hampir dibilang sama, tidak jauh, hanya berbeda pengertiannya saja. Tapi dalam berperilaku kita, tingkah kita, langkah kita terhadap melakukan hal yang baik itu bisa termasuk situ. Nah, jadi seperti itu teman-teman semuanya. Lanjut, yaitu ke moral. Nah, moral, seringkali teman-teman semuanya mendengar kata-kata moral gitu. Moral berasal dari bahasa Latin, yakni mores. Nah, kata jamaknya dari mos, yang berarti adat kebiasaan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia moral diartikan sebagai susila. Moral adalah hal-hal yang sesuai tentang tindakan manusia, mana yang baik dan mana yang wajar, dengan ide-ide yang umum diterima, seperti itu. Jadi moral yang adat kebiasaan kita. Contoh misalkan kebiasaan kita apa sih setiap hari-harinya gitu. Entah yang emang mungkin kebiasaan sehari-harinya ada yang mengajar, kebiasaan yang lainnya ada yang menjadi bisnismen, entah itu di online ataupun terjun langsung. Nah, seperti itu. Nah, terus tapi adat. Nah, gini, banyak sekali teman-teman semuanya yang mengartikan bahwasanya adat istiadat gitu kan, seperti itu. Adat dan kebiasaan kita. Seperti contoh atau emang di daerah-daerah mana yang mungkin mempunyai adat masing-masing. Entah di Bogor, entah di Jakarta, entah di Bandung, entah di Yogyakarta. Nah, seperti itu ya. Teman-teman semuanya sudah bisa mengaplikasikan sendiri, sudah menjabarkan bisa sendiri ya. Baik teman-teman semuanya. Jadi dari akhlak, etika, terus ke moral, ini bisa saling sangkut paut. Enggak, kalau kasarnya ya, kalau misalkan kalau pakai rantai dalam IPA, bahasa IPA-nya rantai makanan, itu saling berkesinambungan. Akan tetapi dari poin etika, moral, budi pekerti, itu semuanya ada di akhlak. Balik lagi ke akhlak. Seperti itu semuanya. Nah, lanjut ke budi pekerti. Nah, budi pekerti menurut Haidar di 2004 dalam bukunya adalah usaha sadar yang dilakukan dalam rangka menanamkan atau menginterlasikan nilai-nilai moral dalam sikap dan perilaku peserta didik agar memiliki sikap dan perilaku yang luhur atau berakhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam interaksi kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala kita menyembah, dan sama manusia maupun dengan alam dan lingkungan. Contoh misalkan ini seperti budi pekerti ini perilaku yang baik juga. Jadi ada kesinambungan ya. Budi pekerti juga ini termasuk dengan adab-adab. Contoh misalkan adab makan, kita menggunakan tangan kanan. Sebelumnya kita membaca doa terlebih dahulu, seperti itu. Adapun adab kepada orang tua, adab kepada anak yang lebih muda dari kita, ataupun ada adab lagi kepada lingkungan. Contohnya kita memelihara lingkungan, entah memberikan lingkungan sekitar kita dulu. Contoh misalkan entah dari tempat tidur kita, ataupun dari kamar mandi yang sering kita pakai, ataupun halaman rumah kita yang sering kali kita lihat, tapi kadang kita itu malas gitu. Betul. Iya, kadang ngerasain itu malas di dalam arti malas itu gimana ya? Kadang namanya, apalagi kita nggak nyalahin semua manusia ya. Saya pun masih merasakan namanya hawa malas itu masih ada gitu. Dalam arti hawa malas itu bukan berarti malas gak mau ngapa-ngapain, enggak. Contoh hal kecil sekali, bahwasanya ada beberapa sampah misalkan di depan rumah kita,
secara nggak langsung kita nggak sadar gitu, kita lewat-lewat aja gitu. Padahal sampah itu terlihat oleh kita gitu. Padahal tinggal ngambil terus buang ke tempat sampahnya gitu. Itu udah termasuk budi pekerti, adab kita terhadap lingkungan, menjaga lingkungan lebih baik, menjaga lingkungan kebersihan kita untuk kesehatan kita juga. Nggak jauh lagi contoh kipas angin yang kita pakai. Banyak sekali orang-orang, teman-teman kita yang emang biasanya main ke kamar, assalamualaikum, waalaikumsalam, main ke kamar, ya Allah karim. Saya menyadari gitu, saya pun sama ngelihat kipas angin, ya Allah kotor. Tapi kadang, tar dulu deh, istirahat dulu sebentar. Tar dulu deh, rebahan dulu sebentar, apalagi udah di kamar gitu kan. Pasti berpikiran bahwasanya, tar dulu deh bentar, gak lama ini kok, cuman sebentar gitu kan. Akan tetapi kan itu suatu kebersihan yang memang harus dibersihkan, karena udara yang kehirup oleh kita kotor gitu. Udah jelas kelihatan kipas anginnya tuh kotor. Nah seperti itu. Jadi memelihara lingkungan sebaik mungkin. Nah itu adab-adabnya. Nah termasuk kita adab ke orang tua. Bagaimana caranya kita dalam misalkan contoh bertetangga. Tetangga kita di depan teras rumahnya, kita pun di luar gitu. Ketika kita mau ke warung, apa salahnya kita bilang permisi? Itu lebih mudah. Apabila orang Sunda punten, kan lebih enak sebetulnya gitu. Tapi kadang karena kita angkuh, ngerasa emang kita ada, ngerasa kita emang yang lebih, saya lebih tahu gitu. Tapi kita mikir, udah lewat aja gitu. Nah itu jangan sampai pikir sana ya teman-teman semuanya. Jangan sampai kita menyakiti tetangga kita juga gitu. Seperti itu sih teman-teman semuanya. Budi pekerti itu banyak sekali ya adab-adab atau budi pekerti yang bisa kita lakukan dengan baik dalam sehari-hari kita, maupun yang tidak sengaja oleh kita lakukan ataupun disengaja oleh kita karena kesadaran kita sendiri. Semuanya di sini ada suratnya, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 195. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum illa tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Artinya, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, maksud dari sini apa? Saya mengartikan sendiri bahwasanya, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah. Maksudnya apa? Uang yang kamu terima dari Allah, uang yang kamu dapati ketika kamu bekerja, rezeki turunnya dari Allah, itu belanjakan dengan baik. Maksudnya apa? Contoh misalkan kamu beli baju koko buat kamu sholat, beli sarung buat kamu sholat, buat ibadah, betul? Beli buat koko, beli sarung, beli peci buat kamu sholat. Sisanya apa lagi? Contoh misalkan kamu beli makanan-makanan yang halal. Jangan sampai kita memberi makan makanan, minuman yang memang itu tidak halal, haram kasarnya gitu. Contoh misalkan kamu yang mungkin beli minum-minuman keras, nauzubillah, semoga teman-teman saya nggak ada yang kayak gitu. Minuman keras, beli apa lagi? Beli narkotika, hampir puluhan juta misalkan. Beli apa lagi? Beli obat-obatan terlarang, yang akhirnya untuk pil tersebut untuk hewan dikonsumsi oleh manusia. Itu udah haram, nggak boleh seperti itu. Jadi diartikan di sini bahwasanya untuk menjalankan di jalan Allah, kamu belanja yang pas, seperti itu. Belanja yang nikmat, belanja yang baik, seperti itu. Nah, dan janganlah kamu menjatuhkan diri kamu sendiri ke dalam kebinasaan. Nauzubillah, sampai kita nanti membeli barang-barang yang haram. Nauzubillah. Nah, terus apa? Kamu berbuat baik ketika kamu, contoh, kamu beli barang, beli nasi kotak banyak, beli nasi padang banyak, kamu bagikan ke teman-teman kamu bagikan kepada orang yang lebih butuh makan, kamu bagikan kepada orang yang gak mampu, seperti itu. Itu jalan baik dari rezeki kita
harus ada beberapa persen keluar untuk sedekah, untuk berinfak seperti itu. Nah, lanjut. Nih tafsirnya apa? Saya mengambil dari tafsir Al-Mutahsyar dari Imam Masjidil Haram, yaitu Syekh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid. Dia menafsirkan bahwasanya, dan teruslah kalian wahai orang-orang mukmin menginfakkan harta demi membela agama Allah dan berjihad di jalannya. Dan janganlah kalian menjerumuskan diri kalian ke tempat-tempat kebinasaan dengan tidak berjihad di jalan Allah. Maksudnya apa? Jangan sampai uang yang kamu pakai itu dipakai buat minum yang haram. Ketika saat itu kamu pergi ke tempat yang bahkan itu sudah tahu gak halal, sudah tahu haram, tapi kamu masih ke situ gitu. Jangan sampai kita seperti itu. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, dan berbuat baiklah kalian dalam berinfak dan taat kepada Allah, dan jadikan amal soleh kalian seluruhnya murni karena mengharap wajah Allah. Karena mengharapkan kita ketemu sama Allah, posisi kita tuh lagi bersih. Dalam keartian bersih itu tidak ada noda yang mungkin kita ketika zaman di dunia itu menjalankan hal-hal kotor, hal-hal kebinasaan untuk kita sendiri. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang ikhlas dan berbuat baik. Nah, ikhlas yang kadang kita susah ya. Lanjut, ada kisahnya. Kisahnya Rasulullah ketika saat itu di sebuah sudut jalan, pinggir jalan lah kasarnya gitu ya. Di pinggir jalan bahwasanya ada seorang pengemis yang buta. Dia cukup tua. Setiap hari dia tuh selalu mengucapkan memaki-maki Rasulullah. Seperti setiap harinya apa yang dia ucapkan gitu. Setiap harinya apa yang selalu dia ucapkan? Dia selalu mengucapkan, wahai saudaraku, sambil menengadahkan tangannya ke atas. Wahai saudaraku, jangan kau dekati Muhammad. Dia itu orang gila, dia itu pembohong, dia itu tukang sihir. Apabila kamu mendekatinya, maka kalian akan dipengaruhinya, kata si pemuda tersebut. Setiap hari selalu seperti itu. Sampai suatu ketika di pagi hari ada datang seseorang yang menghampirinya. Setiap hari selalu membawakan makanan, selalu membawakan makanan dan minuman untuk orang buta tersebut, pengemis tersebut. Ketika setiap hari membawa, ternyata pemuda tersebut itu sambil mau makanan dan juga minuman, dia juga selalu menyuapi orang buta tersebut. Pengemis tersebut selalu menyuapinya terus setiap hari. Setiap pagi Rasul selalu bawa tiap hari, terus disuapin. Sampai suatu ketika di hari selanjutnya, hampir beberapa hari itu nggak datang. Ternyata agak siangan dikit datang dengan orang yang berbeda seperti itu. Ketika datang bawa makanan juga sama bawa makanan, bawa minuman segala macam. Terus disuapi. Pas disuapi, kata pengemis itu, kok ini beda? Kok ini dari rasa, dari yang orang nyuapinya, kok ini beda? Ini siapa? Kata orang buta tersebut, pengemis tersebut. Ini siapa? Saya nggak kenal. Ini siapa ini? Mana orang yang setiap hari nyuapin saya? Mana orang yang selalu ada ketika saya pas pagi itu memberi makan? Mana orang tersebut? Kata pengemis buta tersebut. Akhirnya orang yang nyuapin tersebut, orang kedua, mengucapkan bahasanya, mohon maaf, memang saya manusia biasa. Memang saya bukan orang yang dimana yang selalu menyuapi bapak ataupun antum ataupun kamu, tapi saya adalah sahabatnya, orang yang selalu nyuapin kamu. Saya adalah Abu Bakar, sahabatnya yang selalu menyuapin tersebut. Akhirnya dibuka sama Abu Bakar bahwasanya yang setiap hari menyuapi kamu, yang setiap hari
membawakan makanan pagi itu untuk kamu, itu adalah Rasulullah. Betapa sabarnya beliau, betapa sabarnya ketika menghadapi orang-orang yang mungkin selalu memaki-makinya. Betapa sabarnya Rasulullah yang selalu melihat banyak orang-orang di sekitar yang selalu memaki, menghina, tapi Rasulullah tetap sabar. Kalau kita kan enggak, asalnya begitu ya. Kalau kita ada yang ngejek dikit, kesenggol dikit, kayaknya kalau lagi emosi, kalau lagi emang ada beban hidup, kesenggol dikit, apaan sih? Seperti itu biasanya. Tapi kadang kan kita nggak tahu gitu kan keadaan seseorang ini gimana, tapi Rasulullah selalu sabar gitu. Melihat dengan keadaan seperti ini, dia hanya bisa cuman diam, nggak kemana-mana. Ketika dikasih makan Rasulullah, ternyata dia kaget, dia bergemetar badannya, dia kaget, dia gimana ya, rasanya tuh kayak nggak nyangka gitu bahwasanya setiap hari yang nganterin makan, bahwasanya yang setiap hari nyuapin itu ternyata Rasulullah, yang dia ejek, yang dia hina selama ini gitu. Kasarnya seperti itu. Bahwasanya beritahu bahwasanya Rasulullah sudah meninggal dunia. Pengurus itu kaget, gemeter, nggak ada lagi kata-kata yang keluar, hanya air mata yang meneteskan, terus nangis, kaget gitu, kayak nggak kok bisa gitu. Dia terus mengenang bahwasanya manusia yang paling mulia yang dimakinya selalu setiap hari gitu. Subhanallah, sungguh keikhlasan kesabaran Rasulullah tiada tara, beda dengan manusia. Pada umumnya semua orang bisa sabar, pada umumnya semua orang bisa ikhlas saat diuji oleh Allah dengan hal yang menyenangkan. Tapi saat diuji dengan berbagai kesulitan, pasti kadang kita ngerasain ngeluh. Betul. Pasti kadang, ya Allah, kenapa beban kita kayak gini sih? Ya Allah, cobaan kita gini amat, perasaan orang kayak gini-gini amat. Seperti itu. Tapi beda dengan Rasulullah. Tapi kita harus banyak belajar dari kisahnya Rasulullah, banyak kesabaran, banyak keikhlasan yang selalu diterima. Padahal kasarnya gini, Rasulullah sudah dicap bakal masuk surga, udah punya tiket, udah bisa tiket masuk, tapi selalu menyebarkan kebaikan, selalu menyebarkan ajaran-ajaran yang baik, berakhlakul karimah untuk kita para umat. Tapi sedangkan kita kadang kita lupa bahwasannya kita hidup dari mana, kita hidup oleh siapa, kita diciptakan oleh siapa. Kadang kita lupa ke sana ketika diberi kesenangan. Tapi ketika kita diberi jatuh, baru kita sadar bahwa ya Allah, kenapa sakit sih? Padahal besok mau kesini, padahal besok mau ada acara. Selalu kayak gitu. Nah, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang sedikit kurang mengenakan ataupun kurang baik, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.